Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa, kali ini pada minggu keempat kita akan membahas lenturan pada batang statis tertentu, yaitu melanjutkan dari bab 2 dengan metode superposisi. Metode superposisi ini dikembangkan berdasarkan teori bahwa lenturan yang terjadi pada suatu batang yang dikenai beberapa beban adalah sama dengan jumlah dari lenturan yang terjadi akibat masing-masing beban. Dengan demikian, apabila besar lenturan akibat masing-masing beban pada struktur batang yang sama telah diketahui, maka permasalahan dalam metode ini adalah tinggal menjumlahkan semua lenturan akibat masing-masing beban tersebut. Jadi seperti gambar 2.11 ini, ada beban terpusat P, kemudian beban meratawi, dan beban aksial. Jadi nanti dicari satu-satu lenturannya, kemudian dijumlahkan. Seperti itu. Dalam metode superposisi ini, kita tinggal mengambil lenturan yang sudah dihitung. Jadi pada buku-buku mekanika teknik 1 atau mekanika bahan 1 sudah dilampirkan, termasuk ini pada tabel 2.1. Ini di buku tabel konstruksi baja juga sudah ada. Jadi untuk case 1 seperti ini, tumpuan jepit dengan beban merata P, sudut theta yang terjadi ini PL kuadrat per 2E, dan ini lenturan maksimumnya yang terjadi min PL pangkat 3 per 3 EI. Jadi sudah ada 8 studi kasus lenturan, kita tinggal ngambil untuk menghitung metode seperti posisi pada lenturan. Kelemahan dari metode superposisi dalam menghitung besar lenturan ini, yang pertama adalah mendapatkan kumpulan hasil perhitungan besar lenturan pada batang dengan tumpuan dan bebanan yang berbeda dalam jumlah yang cukup banyak. Terus yang kedua, kesulitan pada cara pembagian batang dengan tumpuan dan bebanan yang kompleks. Ini kelemahannya dari metode superposisi. Contoh soal dari metode superposisi. Contoh soal pertama, pada batang dengan tumpuan dan bebanan seperti gambar 2.12 ini ya. Hitunglah lenturan terbesar yang terjadi dengan modulus elastisitas batang E sama dengan 12 kali 10 pangkat 6 PSI dan momen inersia I sama dengan 81 in pangkat 4 ya. Nah, ini batangnya, beban merata 1000 lb per feet, kemudian posisi bebannya di sini. Jadi ini nanti kita pecah masing-masing seperti ini. Jadi kasus 1 seperti ini, kemudian kasus 2 seperti ini. Jadi ini kita lihat berikutnya. Nah, ini kita cari RA sama dengan RB, yakni 4500 lb. Nah, ini kita bagi 2. Jadi lenturan nanti didapatkan dari penjumlahan pembagian masing-masing bidang tersebut. Jadi karena keadaan simetri, maka lenturan terbesar akan terjadi di bagian tengah batang, kemudian batang dibagi menjadi 2 dengan tumpuan dan bebanan yang sama. Jadi yang kedua, yang pertama ini kita tinggal lihat tabel, yaitu batang yang dikenai lenturan akibat beban merata. Kemudian yang kedua ini adalah tambahan lenturan akibat panjang batang tanpa beban. Itu ini kondisi lenturannya seperti ini. Jadi ini Y1, Y2, kemudian ini Y3. Nah, pada Y1 tinggal lihat ini case 2 di tabel. Nah, ini case 2. Y-marknya min WL pangkat 4 per 8 EI. Nah, ini kita dapatkan nilai ini. Kemudian untuk menghitung Y2, karena sudut lenturan di ujung ban merata, jadi Y2 ya, ini Y2-nya ini adalah tambahan lenturan akibat panjang batang tanpa beban. Jadi dia itu sebenarnya tidak ada beban, cuma dia terkena lenturan akibat lenturan yang sebelumnya. Jadi kita cari theta 1 di case 2. Nah, ini WL min WL pangkat 3 per 6 EI. Kita dapatkan theta 1, Y2 sama dengan 7,5 kalikan TK1. Jadi 7,5 ini panjang batang yang dikenai pada Y2 itu.
Jadi didapatkan ini. Kemudian lenturan batang pada kasus 2.12C ini adalah ini. Jadi Y1 dikurangi Y2, nilainya ini min 0,108 ini, arahnya ke bawah. Kemudian sedangkan Y3 ini adalah Q1, ini Y3-nya seperti ini. Ya, ini ada beban dari bawah, gaya reaksi yang 4500 tadi. Ini sama dengan Q1, ya ini Q1. Y sama dengan min PL pangkat 3 per 3 EI. Nih, ya ini. Jadi min PL pangkat 3 per 3 EI didapatkan nilai 1,125 ini. Ini ke atas. Nah, ini di atas. Nah, ini ke bawah, nanti dijumlahkan. Jadi total lenturan yang terjadi pada ujung batang adalah jumlah dari ketiga lenturan di atas. Didapatkan nilai 1,017. Arahnya ke atas, positif. Jadi di sini. Kemudian kasus yang kedua, hitunglah lenturan pada bagian tengah batang yang mempunyai tumpuan dan pembanan seperti pada gambar. Seperti ini juga. Beban merata, kemudian ada beban terpusat 2000 lb dengan posisi dari titik, anggaplah ini titik A 10 inci dan dari titik B 6 inci. Nah, ini nanti kita pecah juga jadi dua. Satu seperti ini. Jadi yang ini satu seperti ini. Nah, jadi ini beban merata, yang satu seperti ini, jadi beban terpusat. Nah, ini batang dengan dua jenis beban tersebut dibagi menjadi dua bagian. Ya, ini lenturan pada titik 1 tengah batang ini case 7. Jadi yang satu ini lihat di case 7. Nah, ini case 7 ini ya. Jadi akibat beban merata, Y maksimal min WL pangkat 4 per 584 EI. Nah, ini didapatkan nilai ini dengan EI sama dengan kasus yang pertama, kita pakai yang ini. E-nya sama, I-nya sama. Jadi kita dapatkan nilai min 2,70 ini. Sedangkan lenturan pada titik tengah batang, nah ini case 5. Yang satunya ini. Akibat dari beban terpusat 2000 lb. Nah, ini case 5. Nah, ini seperti ini ya. Ini sebagian A, yang satu sebagian B, yang A tadi 10 inci, yang B 6 inci. Jadi ini nanti kita pakai yang ini karena kita mencari yang di tengah, bukan Y-max-nya. Jadi pakai ini. PB min PB dalam kurung 3L kuadrat min 4B kuadrat per 4EI. Nah, ini kita dapatkan min 1,34 inci case 5. Nah, lenturan yang terjadi kita jumlahkan antara Y1 dan Y2. Seperti ini, kita dapatkan nilai min 4,05 inci. Nah, demikian dari metode superposisi. Jadi kita ini membagi beban dengan lenturan sendiri-sendiri, kemudian kita jumlahkan masing-masing lenturan. Jadi ini adalah metode selain metode yang sebelumnya kita sudah bahas. Nah, demikian, terima kasih.